Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng sawi yang enak rata-rata chasing ya. Biasa kita sebut chasing. Nggak tahu kenapa Fluffys kalau di daerahnya Fluffy Kasih, tempat Fluffy Kasih, itu sawi kayak gini tuh rasanya tuh enak. Nggak kayak waktu dulu aku tinggal di Jakarta. Itu kalau chasing itu ada rasa kayak langu gitu kan. Tapi kalau di sini tuh nggak enak. Rasanya itu kemerenyes terus enak gitu pokoknya. Makanya aku suka banget tinggal di desa tuh suka makan sawi. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai tempe Fluffys. Nih tempenya kita potong-potong bagi Fluffys yang nggak ada tempe bisa diganti pakai kecambah kedelai atau misalnya Fluffys mau pakai tahu kopong itu juga enak banget. Kalau tempenya udah dipotong-potong kita sisihkan, terus nanti kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai yang simple. Dah cuman ada bawang merah, bawang putih, terus cabai. Dah ini aja. Paling kalau misalnya nanti Fluffys mau tambahkan seperti godong salam sama lengkuas itu juga boleh banget. Tapi kalau aku nggak, cuman ini aja wis. Untuk bawang putihnya tadi adanya cuma kecil-kecil banget, tapi karena kehabisan bawang putih, nanti kalau misalnya Fluffys ada gede-gede di rumah boleh tambahkan dikit lagi ya. Terus kita masukkan atau kita mau iris-iris lomboknya. Aku pakai cabenya rawit. Jadi Fluffys yang nggak suka pedas boleh pakai cabai merah keriting ataupun cabai gede, itu kan nggak terlalu pedas ya. Nah ini aja. Sekarang mau kita tumis-tumis. Siapkan wajan, tambahkan minyak, kita mau tumis bumbunya. Masukkan terlebih dahulu bawang berambangnya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi baru nanti kita akan masukkan lomboknya atau cabenya, aduk lagi. Terus kita mau masukkan tempenya kita aduk-aduk dulu, kita gongsong-gongsong dulu sampai nanti tempenya mateng. Sawi itu kan sebentar banget matang Fluffys, jadi pastikan ini tempenya matang dulu. Nah, ini kan udah rada kering nih. Ini tempenya sudah matang, baru nanti kita akan masukkan sawinya. Kalau sawinya udah masuk, nanti kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Karena pakai garam, pakai bubuk, atau bisa Fluffys pakai micin ya boleh. Misalnya Fluffys tambahkan gula pasir sedikit ya, gula pasir sedikit aja. Kita aduk. Nah ini masaknya nggak usah lama-lama lagi Fluffys, tinggal diserang sebentar. Ini biar warnanya tetap cantik banget. Seperti ini aja, ini sudah matang. Ini siap kita sajikan di meja makan. Wis, nah ini enak banget ini, kita makan pakai nasi anget, terus tambahin ndok dadar atau ndok ceplok, is komplit. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng daging yang enak, gurih dan juga buket banget. Nanti masaknya cemplang-cemplung sayur-sayurannya kita masukkan Fluffys. Ini cocok banget untuk Fluffys yang mungkin bingung atau bosen masak daging itu cuma direndang, disemur. Nah ini jadi yang lebih spesial lagi. Kita siapkan daging, aku pakai daging khas dalam. Kalau misalnya Fluffys tadi ada bagian yang putih-putihnya itu dibuang, nanti bikin dagingnya itu jadi alot. Sekarang kita potong-potong. Untuk motong-motongnya tipis-tipis saja supaya lebih cepat empuk dan masaknya juga jadi lebih singkat. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita mau siapkan untuk bumbu ungkepnya. Jadi nanti dagingnya kita ungkep dulu pakai bumbu, baru nanti kita oseng-oseng pakai sayur-sayurannya. Untuk bumbunya di sini kita pakai bawang, berambang, kemiri, kunir. Kita tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita sisihkan dulu. Kita siapkan wajan, tambahkan atau kita masukkan dagingnya. Terus kita masukkan bumbu halusnya, kita aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian nanti kita akan tambahkan air, tapi airnya nggak usah banyak-banyak karena ini daging kan tipis, jadi nanti lebih cepat empuk, nggak perlu air yang banyak-banyak. Tambahkan juga garam, gula, dan juga misalnya Fluffys mau tambahkan penyedap rasa seperti micin boleh, ataupun mau pakai kaldu sapi boleh, ataupun kaldu jamur juga boleh. Nah ini mau kita masak sampai empuk sambil menunggu. Di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini kita mau siapkan buncis. Buncisnya kita potong kecil-kecil aja kayak gini biar nanti hasilnya itu lebih cantik Fluffys. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Kemudian kita siapkan sayurannya lainnya. Aku mau pakai ada wortel Fluffys, jadi nanti cantik banget warnanya. Ada hijau, ada kuning ya.
Jadi anak-anak mungkin juga lebih suka. Tapi kalau hari ini aku masaknya pedes Flavis. Kalau misalnya Flavis untuk anak-anak yang nggak suka pedes, nggak usah pakai cabai rawit, pakai cabai merah yang gede ataupun yang keriting, dibuang bijinya, itu nanti nggak pedes. Jadi anak-anak Flavis di rumah bisa maem. Tapi kalau untuk di rumahku itu anaknya, bapaknya, kakeknya, neneknya itu semua suka pedas. Jadi tak tambahin lombok rawit yang banyak. Di sini kita tambahkan ada bawang bombay biar nanti makin wangi, iris tipis-tipis. Jangan lupa ini kita lepas-lepasin biar nanti nggak nempel. Tambahkan juga bawang putih. Kita iris-iris tipis juga. Kalau sudah, kita tambahkan juga bawang merah juga iris tipis-tipis. Nanti baru kita akan tambahkan lagi lombok ya, nih banyak karena pedes. Bagi Flavis yang nggak suka pedes boleh pakai lomboknya lombok gede ataupun lombok yang keriting, nanti dibuang bijinya. Ini kita tengok dagingnya, ini dagingnya sudah mulai empuk Flavis. Nanti aku masak pakai api kecil aja supaya nanti bumbunya tuh lebih ngeresep, dagingnya juga empuk ya, tapi nggak cepet gosong. Nah, ini sudah kering. Kalau sudah kering, di sini kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau gosong-gosong. Jadi rasanya nanti dagingnya itu kayak kegoreng gitu, Flavis. Kita aduk-aduk, biarkan nanti warnanya tuh rodok kecoklatan. Kalau sudah rodok kecoklatan kayak gini, ini aromanya udah wangi banget, Flavis. Udah enak, udah gurih dan juga buket. Ini nanti kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya, makin wangi lagi. Sekarang kita masukkan kecap manis. Kecap manisnya kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan dagingnya. Biarkan gosong-gosong dulu biar rodok meresap dulu. Kalau udah meresap baru nanti kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya. Tadi ada lombok, bawang, brambang. Pertama-tama masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu, bawang bombaynya juga. Kalau sudah layu baru masukkan lomboknya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi dan juga sudah layu, baru nanti kita akan aduk-aduk sama dagingnya. Kalau sudah tercampur rata, baru nanti kita akan masukkan sayur-sayurannya, Flavis. Sayur-sayurannya sebentar banget mateng. Ini sak wortelnya, sak buncisnya kita masukkan, aduk-aduk lagi. Di sini kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Kita tambahkan garam. Garamnya nggak usah banyak-banyak, tadi kan dagingnya sudah asin, sudah gurih, jadi sedikit aja. Dan juga ada penyedap rasa, dan juga sedikit gula pasir. Kita aduk, digosong-gosong sebentar, udah. Ini warnanya sayu banget, rasanya enak, gurih dan juga sedap. Udah, masaknya nggak perlu yang lain lagi karena sudah ada dagingnya, sudah ada sayurannya. Paling nanti misalnya Flavis mau nambahin yang lain, cuman tempe goreng ataupun tahu goreng, wis cukup banget untuk lauk seharian. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep oseng-oseng tempe yang enak banget. Aku suka banget sama nama tempe atau tahu, Flavis. Pokoknya dalam satu hari itu di rumahnya Flavis Kasih mesti ada tempe atau tahu, entah di oseng-oseng ataupun digoreng, itu mesti ada. Rasanya enak dan nggak pernah ngebosenin dan selalu ngangenin. Sekarang kita siapkan dulu tempenya, kita mau potong-potong, boleh potong panjang-panjang ataupun mau kotak-kotak kayak gini, sesuai Flavis di rumah aja. Tuh bahan tambahannya sini aku mau pakai toge kecambah ya, toge kacang hijau. Bisa juga pakai toge yang kedelai juga nggak apa-apa, rasanya itu enak banget. Sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya ya, kita mau pakai cabai hijau gede. Misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh nanti tambahkan cabai yang ceplus itu, yang hijau itu nanti enak banget. Sekarang kita akan tambahkan lagi, aku mau pakai bawang merah, terus tambahkan juga nanti ada bawang putih. Bumbunya cuman ini aja, cuma lombok bawang brambang aja, udah cukup. Resepnya simple, bumbunya seadanya, bahannya juga seadanya, tapi rasanya tuh enak banget. Kalau sudah siap, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau goreng terlebih dahulu tempenya. Kalau sudah panas kita masukkan tempenya. Kita orak-arik kayak gini sampai nanti warnanya itu rada kecoklatan gitu, Flavis. Gak usah sampai yang kering banget juga nggak apa-apa, sampai kecoklatan aja kayak gini. Kalau sudah kita mau tumis bumbunya. Ini karena wajannya itu lebar, jadi aku pinggirin aja tempenya. Bagi Flavis yang mungkin wajannya kecil,
Tempenya diangkat, terus masukin bumbunya, aduk-aduk biar nanti bumbunya wangi. Kalau sudah wangi, masukkan kembali dalam wajan, terus aduk-aduk lagi. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, Flavis. Di sini kita mau pakai gula sedikit, garam, dan juga ada penyedap rasa. Tambahkan juga kecap manis. Kita aduk-aduk, gongsong-gongsong dulu sama bumbunya kayak gini. Kalau sudah, baru nanti kita akan masukkan lombok hijaunya. Ini sengaja lombok hijaunya belakangan supaya nanti warna itu tetap cantik, hijau royo-royo. Nah, sekarang kita masukkan cambahnya atau togenya, kita aduk-aduk. Nah, kalau togenya ini udah masuknya nggak usah lama-lama biar nanti rasanya itu masih ada gris-grisnya, itu enak banget, Flavis. Nah, seperti aja, Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya gurih dan juga buket banget. Ini siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget. Kita maem pakai endok dadar, nasinya nasi anget, dimaem untuk sarapan atau makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng labu siam yang enak banget dan juga simple, Flavis. Kita cuma pakai satu bahan. Kita pakai labu aja, nggak pakai yang lain-lain. Sekarang kita siapkan dulu labunya, tadi sudah aku kupas kulitnya dan juga sudah dicuci bersih. Sekarang mau kita potong-potong. Cara potong-potong kita potong tipis-tipis dulu. Kalau sudah, ini mau kita potong panjang-panjang lagi kayak korek api gitu, Flavis, cuma lebih gede. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Terus sekarang kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kali ini kita pakai bawang bombay. Ini karena bawang bombaynya gede banget, jadi aku pakainya separuh aja. Bagi Flavis yang pakai bawang bombay kecil nanti bisa pakai satu. Kita iris tipis-tipis, jangan lupa kita buka-buka kayak gini biar nanti nggak nempel waktu ditumis. Kalau sudah, kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya kita iris kasar-kasar aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, nanti kita akan siapkan cabai. Kali ini kita nggak pakai bawang merah, Flavis, cukup pakai bawang putih aja sama bawang bombay. Cabainya kita siapkan ada yang merah keriting. Bagi Flavis misalnya nanti sukanya pedes banget, itu nanti tinggal ditambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau yang terlalu pedes, itu bisa pakai cabai merah keriting, ataupun misalnya Flavis mau pakai cabai merah yang besar juga nggak apa-apa. Sekarang kita tambahkan lagi ada godong bawang, Flavis, biar nanti aromanya makin wangi dan masakannya juga tambah cantik. Ini aku pakainya agak banyak, kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, sekarang kita siap memasaknya. Kita akan siapkan wajan, terus kita tambahkan minyaknya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, Flavis. Terus kita tumis terlebih dahulu bawang bombay dan juga bawang putihnya sampai nanti layu dan juga sudah mulai wangi. Baru nanti kita akan masukkan cabenya. Kalau cabai udah masuk, aduk-aduk sebentar. Kalau sudah agak kering, baru nanti kita akan masukkan labu siamnya. Kita aduk-aduk. Ini masaknya nggak usah lama-lama, tapi sebentar mateng. Ini nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita mau tambahkan garam, terus penyedap rasa. Misalnya Flavis mau ya, tambahkan gula pasir dikit juga boleh, atau mau pakai micin ya boleh. Kita aduk-aduk. Nah, ini mau kita masak nanti sampai matang. Kalau mau tambahkan air boleh, tapi sedikit aja. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai matang. Aku sukanya kalau masak sayur-sayuran tuh masih yang krius-krius rasanya, Flavis. Jadi masaknya tuh nggak usah lama-lama, sebentar aja. Kalau dirasa sudah matang, ini siap kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget, Flavis, untuk lauk sarapan. Itu cocok banget, atau makan siang ataupun makan malam. Nanti tinggal tambahin tempe goreng sering atau tahu goreng sering. Kalau misalnya Flavis mau juga boleh tambahkan ikan goreng. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng sawi yang enak banget. Ini sawi yang simple, ya nggak perlu banyak-banyak karena kita cuma pakai sawi sendok aja atau pakcoy ya. Ini mau kita iris-iris, boleh mau lebar-lebar, panjang juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Sekarang kita siapkan tuh bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai yang simple, cuman ada bawang merah, bawang putih,
Terus nanti kita tambahkan juga cabai. Kalau aku sukanya pedas, jadi kita tambahin cabai rawit. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedas, itu boleh pakai cabai merah yang gede ataupun yang merah keriting juga boleh banget. Kalau sudah, ini mau kita potong-potong ya. Ini lombok rawitnya juga kita potong-potong. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap masaknya. Kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak, nggak usah banyak-banyak, minyaknya sedikit aja. Terus kita mau tumis bumbunya, masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putihnya, gongsong, biarkan nanti sampai wangi. Kemudian kalau sudah wangi, baru nanti kita akan masukkan lomboknya atau cabenya. Kalau cabenya masuk, kita aduk-aduk lagi. Biarkan nanti rodok kering ya. Kalau sudah agak kering, baru nanti kita akan masukkan sawi sendoknya atau pakcoynya. Ini masak kayak gitu nggak usah lama-lama, Flavis. Aku sukanya kalau masak sayur-sayuran tuh nggak usah sampai yang empuk banget, masih krius-krius, tapi nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Ada yang suka kayak krius-krius kayak aku, mungkin juga ada yang sukanya lebih empuk, nanti disesuaikan aja. Kita aduk-aduk biar kita campur rata. Nanti kita tambahkan juga bumbu lainnya ya. Kita mau pakai kaldu bubuk, garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi ataupun kaldu jamur juga boleh, sesuai seleranya Flavis aja. Kita aduk dah, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini tinggal kita sajikan di meja makannya, udah enak banget Flavis. Tumisan kayak gini aja rasanya udah enak banget. Nanti kalau misalnya pagi-pagi sarapan Flavis mau numis kayak gini, nanti paling tambahkan tempe goreng, ataupun misalnya Flavis mau tambahkan tahu goreng ataupun ada ayam goreng, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep oseng-oseng tahu yang enak banget. Tahunya di sini kita mau pakai tahu kuning Flavis. Ini tahu Bandung namanya. Rasanya itu udah ada asinnya. Kita potong kotak-kotak ya. Kalau sudah dipotong kotak-kotak, di sini kita sisihkan. Terus kita siapkan tuh sayurannya. Di sini kita mau pakai sawi putih. Kalau misalnya Flavis mau pakai sawi hijau kayak sesim ataupun mau pakai pakcoy, itu juga boleh banget ya. Dan di rumah adanya sawi putih, jadi aku pakainya sawi putih. Sawinya tadi sudah aku cuci bersih, terus mau kita potongnya tipis-tipis aja kayak gini. Kalau sudah potong-potong, kita mau tambahkan bahan lainnya. Aku mau pakai toge. Ya aku pakai toge kedelai. Maksudnya toge kacang hijau. Kalau misalnya Flavis ada toge kedelai ya nggak apa-apa. Sekarang kita mau siapkan tuh bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai yang simple. Walaupun simple nanti rasanya tetap enak dan juga gurih. Flavis siapkan bawang putih. Siapkan lomboknya. Aku mau pakai lombok merah keriting. Nanti kalau misalnya mau pedas, tambahkan lagi lombok rawit ya. Rasanya kalau nggak pedas tuh mungkin ada yang nggak afdol gitu maemnya. Udah ini aja bumbunya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan tumis bumbunya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan tahu kuningnya. Oh ya Flavis, ini tahunya tahu yang sudah ada rasa, jadi nanti Flavis naruh garamnya sedikit aja. Terus tadi aku tambahkan juga ada udang rebon biar nanti aromanya makin wangi dan juga gurih. Tahunya masuk, kita aduk-aduk, kita tumis dulu tahunya sama bumbunya. Kalau sudah tumis sama bumbu, baru nanti kita akan masukkan sawinya ya. Karena sawi kan sebentar banget matang sama toge, jadi pastikan tahunya udah matang dulu baru kita masukkan sawinya. Ini sawinya masukkan, terus kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai sawinya udah agak layu baru kita akan masukkan togenya. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Kita mau pakai garam dan juga kaldu bubuk. Misalnya Flavis mau tambahkan micin itu juga boleh banget. Itu selera aja. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian kalau sudah agak layu baru kita akan cemplungin toge. Kalau togenya udah masuk, masaknya udah gak usah lama-lama Flavis. Aku tuh suka banget kalau mam toge itu masih ada krius-kriusnya. Jadi makanya aku masukinnya di akhir masakan. Sebentar aja nih, tinggal digoseng sebentar. Nah ini udah siap kita sajikan di meja makan. Warnanya udah cantik banget, rasanya tuh enak, gurih. Ini mau kita maem untuk lauk sarapan enak banget, lauk makan siang juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan kangkung belacan yang enak banget. Kangkung belacan itu sama juga kangkung terasi Flavis. Kita siapkan kangkung, terus kita mau petik-petik. Kalau misalnya Flavis mau rajang ya boleh, saya Flavis di rumah aja. Nih kebetulan kangkung tadi masih seger-seger banget beli di pasar. Terus aku langsung beli untuk bikin resepnya untuk Flavis di rumah sekalian untuk lauk makan siang hari ini. Kebetulan tadi juga aku bikin ayam panggang Flavis, resepnya enak banget. Nanti kalau misalnya udah tayang aku taruh di deskripsi box. Kalau sudah dipetik-petik nanti dicuci sampai benar-benar bersih. Terus kita siapkan untuk bumbunya. Jadi kita pakai terasi atau belacannya. Terus tambahkan lagi lombok rawit biar makin plus. Dan juga aku tambahkan lombok merah keriting. Tambahkan brambang dan juga ada bawang. Kita ulek-ulek, kita haluskan. Boleh pakai ulekan kayak gini ataupun pakai blender juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan dulu, terus mau kita siapkan wajan untuk numisnya. Tambahkan sedikit minyak. Kalau sudah panas, baru nanti kita akan tumis bumbu halusnya sampai nanti benar-benar wangi. Apinya kecil aja Flavis pada saat numis bumbunya. Karena nanti nggak cepat gosong, tapi aromanya wangi dan juga mateng. Ini sudah mateng bumbunya. Ini kita tambahkan lagi udang rebon biar nanti tambah gurih lagi. Ini kalau udah masak kayak gini udah nggak perlu pakai penyedap rasa aja, rasanya udah gurih banget Flavis. Pas sudah wangi, di sini kita akan masukkan kangkungnya. Masak kangkung tuh nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja udah mateng. Jadi tinggal kita masukkan kangkungnya terus gongseng sama bumbunya. Kalau sudah, nanti kita akan tambahkan lagi air, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Terus kita tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Nanti aku mau tambahkan garam. Kalau misalnya nanti Flavis mau tambahkan sedikit penyedap rasa juga boleh. Tapi kalau nggak pakai penyedap rasa pun rasanya tuh udah enak dan juga udah gurih karena sudah ada terasi dan juga sudah ada udang rebonnya. Nah seperti ini aja Flavis, aduk-aduk sebentar, masaknya udah usah lama-lama lagi biar nanti warnanya tetap cantik. Nah ini salah satu tips juga kalau misalnya Flavis masak kangkung supaya nanti warnanya tetap hijau cantik, ini masaknya pakai apinya yang besar. Dan seperti ini aja, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, kita makan pakai nasi. Terus tadi aku habis masak ayam panggang. Kalau misalnya Flavis mau pakai ikan goreng enak, pakai tempe goreng juga enak banget, tahu goreng juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng kubis yang enak banget. Aku tuh suka banget sama kubis, jangan kan dimasak, dimakan mentah-mentah aja, untuk lalapan tuh enak banget Flavis. Hari ini kita mau oseng-oseng pakai tempe. Kita siapkan kubisnya dulu, masih seger banget kubisnya. Kita potongnya rodok panjang-panjang aja kayak gini. Kalau sudah, kita sisihkan, nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, terus kita mau siapkan bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai tempe. Kalau misalnya Flavis di rumah gak ada tempe, terus adanya kecambah kedelai, itu juga enak banget dicampurin sama kubis Flavis. Yang tempenya kita potong-potongnya boleh kecil-kecil panjang ataupun mau kotak-kotak juga boleh. Saya Flavis di rumah aja memodel motongnya kayak gimana. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang simple-simple Flavis, yang praktis. Di sini kita akan siapkan ada lombok. Lomboknya kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedas, pakainya yang keriting aja. Ini karena aku maunya pedas, jadi tak tambahin yang rawit. Ini lomboknya kita iris-iris. Kalau sudah, di sini kita akan siapkan lagi bawang merah, bawang putih. Terus semua bumbunya ini mau kita iris, jadi lebih simpel, nggak ngulek-ngulek, nggak blender-blender untuk resep masakan hari ini. Oh ya, ini sampai lali Flavis, kita tambahkan lagi tomat ya biar nanti rasanya itu lebih seger. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, ini mau kita goreng terlebih dahulu tempenya, aduk-aduk biarkan nanti tempenya mateng. Kalau sudah mateng dan juga sudah kering, ini kita pinggirin dulu. Terus kita mau tumis bumbu-bumbunya. Kalau misalnya Flavis wajannya kecil,
itu boleh diangkat dulu tempenya, baru dimasukkan bumbu-bumbunya. Ini karena wajannya Fluffy kasih lebar, jadi tak pinggirin aja. Kita masukkan terlebih dahulu bawang brambang, kita aduk-aduk, kita tumis sampai nanti wangi dan juga layu, baru kita akan masukkan lomboknya. Kalau lomboknya udah masuk, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah agak kering, baru nanti kita akan campur sama tempenya. Nah sekarang kita akan masukkan kubisnya. Kalau kubisnya udah masuk, masaknya tuh gak usah lama-lama Fluffy, makanya tadi tempenya kita masak dulu sampai matang. Kita masukkan kubis, terus tambahkan lagi tomatnya. Di sini kita aduk-aduk, nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam, terus penyedap rasa. Fluffy bisa pakai penyedap rasa sesuai dengan selera Fluffy. Kalau misalnya nggak pakai penyedap rasa pun rasanya juga udah enak kok, udah gurih dan juga udah sedap. Kita aduk-aduk, udah masaknya nggak usah lama-lama lagi Fluffy, biar nanti warnanya tetap cantik banget. Rasanya tuh masih krius-krius, wah enak banget. Ini rasanya kalau pagi-pagi sarapan pakai sayur model kayak gini Fluffy, tuh nggak usah pakai lauk lain lagi, ini aja udah cukup. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep oseng-oseng kulit melinjo yang enak banget. Ini kebetulan kulit melinjonya masih seger banget Fluffy. Ini mau kita potong-potong dulu, atau misalnya nanti Fluffy mau cuma disobek-sobek itu juga boleh banget. Saya Fluffy aja, saya kepenaknya Fluffy aja. Ini mau kita potong-potong sampai nanti selesai. Kalau sudah, ini mau kita masukkan ke dalam wadah. Terus mau kita rendam pakai air mendidih Fluffy. Sebenarnya ada 3 cara, boleh pakai rendam pakai air mendidih, ataupun mau direbus sebentar juga boleh, ataupun mau dikukus juga boleh banget. Tujuannya supaya nanti kulit melinjonya itu enggak ada bau-bau yang enggak enak itu loh. Nah sekarang kita siapkan bahan lainnya, kita mau pakai buncis. Buncisnya kita iris ya tipis-tipis aja. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan juga tempe, komplit banget. Ada tempe, ada buncis, ada kulit melinjo. Ini mau kita potong-potong, potong-potongnya kecil-kecil aja. Kalau sudah potong kecil-kecil, nanti kita sisihkan. Nah hari ini aku mau tambahkan lagi nanti pakai teri Fluffy. Kalau misalnya nanti Fluffy nggak mau pakai teri, juga bisa pakai udang rebon. Itu nanti enak banget untuk bikin lauk model kayak gini. Sekarang kita tambahkan ada bumbu-bumbunya. Kita pakai lombok hijau yang gede, kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita juga mau tambahkan lagi lombok rawitnya. Ini lombok rawitnya tuh masih belum tua banget, jadi warnanya masih putih. Kita potong-potong. Kalau sudah, kita tambahkan lagi brambang atau bawang merahnya. Terus juga kita tambahkan lagi bawang putih. Udah, bumbu masakan hari-harian tuh cuma ini aja, nggak usah yang neko-neko, nggak usah yang ribet-ribet. Pokoknya yang gampang-gampang dicari Fluffy. Ini terinya nanti kita cuci bersih terinya. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita mau gongsong-gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu, lalu masukkan cabenya, kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi, masukkan terinya, kita aduk-aduk lagi. Nah ini terinya biar agak kegongsong dulu dengan bumbu dan juga agak kering sedikit. Baru di sini kita akan tambahkan tempenya. Untuk tempenya juga kita akan aduk-aduk dengan bumbu dan juga terinya sampai nanti setengah matang. Jadi sudah agak kering dulu. Baru nanti kita akan masukkan kulit melinjonya. Tadi kulit melinjo ini sudah direndam air panas, terus dibuang airnya. Kalau misalnya sudah dingin, terus dibilas lagi pakai air yang bersih. Nah kalau udah kayak gini Fluffy, nanti udah nggak ada bau-bau yang nggak enaknya. Yang kita masukkan dengan bumbu-bumbu lainnya dan juga bahan lainnya, kita masukkan juga buncisnya. Kalau buncisnya mah belakangan aja karena sebentar matang Fluffy, jadi pastikan yang lainnya matang dulu baru masukkan buncis. Tambahkan lagi gula, garam dan juga penyedap rasa, tambahkan sedikit air, kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti bumbunya tanak dan bahan-bahannya juga matang. Udah enak banget. Ini udah ada tempenya, udah ada sayurnya Fluffy. Lauk sarapan kita hari ini udah nggak perlu yang neko-neko, udah satu ini aja udah cukup karena udah pepek. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan pare yang enak banget. Udah lama ya kita nggak bikin resep dari tumisan pare. Kebetulan tadi aku pergi ke pasar, lihat ada pare masih seger-seger, terus parenya gede-gede. Jadi aku mau langsung bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Sekarang kita siapkan parenya, tadi sudah dicuci bersih, kemudian kita belah, buang bagian isinya. Terus kita potongnya tipis-tipis ya, biar nanti lebih cepat matangnya. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Ini nggak perlu dipakai apa-apa lagi ya, udah begini aja. Untuk bahan lainnya di sini kita mau tambahkan cambah delek. Wah, ini udah favoritnya Flavi Kasih banget ini. Terus kita siapkan juga ada udang rebonnya atau udang kering. Kalau misalnya Flavi punya udang basah ya boleh, nggak apa-apa. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus kita angkat. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi banget masukkan udang rebonnya. Ya, aku suka banget Flavis kalau tumis-tumisan tuh dikasih udang rebon itu nanti rasanya tuh gurih, walaupun nggak dikasih penyedap rasa tuh rasanya udah gurih banget. Kalau sudah kita akan masukkan parenya. Ini parenya kita aduk-aduk, kecambahnya nanti aja karena kecambah kan sebentar banget matang Flavis. Nanti begitu parenya udah setengah matang baru kita masukkan kecambahnya. Ini kita aduk-aduk dulu, biarkan bahan dan bumbunya tercampur rata. Tambahkan gula, garam. Kemudian kalau misalnya nanti Flavis mau pakai penyedap rasa kaldu-kalduan boleh, atau pakai micin ya boleh. Tambahkan lagi sedikit air. Airnya jangan banyak-banyak, sedikit aja. Nah, kita akan masak nanti sampai airnya itu rodok susut. Nah, parenya udah setengah mateng kayak gini. Kita akan masukkan cambah deliknya. Kemudian kita aduk-aduk. Kita akan masak lagi sampai nanti mateng. Ini nanti warnanya masih tetap cantik. Ini parenya memang nggak hilang 100% pahitnya ya, karena kalau pare itu kalau nggak ada sedikit pahit rasanya kurang enak ya. Tapi karena ini parenya yang gede-gede, jadi memang parenya nggak terlalu pahit banget. Beda kalau sama pare yang kecil-kecil warna hijau, itu biasanya pahit banget. Ini sudah mateng. Sekarang kita siapkan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget sarapan pagi-pagi, nasinya anget, lauk pare kayak gini, terus ada tempe gorengnya atau tahu gorengnya. Wes, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video dapur hari ini. Dadah.